kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 18 Oktober 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak. Dan kita masuk kepada bab yang baru, yaitu ta'limus shalah, mengajari sholat. Maksudnya, salah satu pendidikan atau tata cara mendidik anak adalah dengan mengajari anak tersebut perihal sholat. Yang pertama yaitu yajibu ta'limus sabiy wal binti as-salata fi as-sighar liyaltazimaha 'inda al-kibar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih, 'allimu awladakum as-salah idza balaghu sab'an wadribuhum 'alayha idza balaghu 'ashran wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang artinya, wajib bagi kalian untuk mengajari anak-anak kalian, laki-laki dan perempuan, perihal sholat. Dan itu dimulai dari mulai kecil, agar mereka berdua, anak-anak laki-laki dan perempuan tersebut, saat sudah besar terbiasa dan selalu mengerjakannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih riwayat Imam Ahmad, ajarilah oleh kalian anak-anak kalian perihal salat jika mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka atas tidak salat jika mereka sudah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidur. Kita ingin mempelajari hadis ini, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki lafaz yang banyak. Di antara lafaznya hadis riwayat Imam Abu Dawud, yaitu muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Kalau tadi kan ajari anak-anak kalian untuk sholat. Dan ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka atas tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidur. Jadi bedanya, yang pertama alimu, yang kedua muru. Yang pertama adalah ajari oleh kalian anak-anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah perintahkan anak-anak kalian. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menyebutkan hadis
yang diriwayatkan dan hadisnya hasan. Ya, dan ini termasuk daripada hak anak. Hak anak atas orang tuanya, yaitu orang tuanya memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan memukul mereka atas tidak sholat ketika mereka melalaikan dan menyia-nyiakan sholat jika sudah berumur 10 tahun. Akan tetapi dengan syarat mereka adalah orang yang rushd, orang yang bisa diperintahkan. Ada anak yang kadang belum sudah sampai 7 tahun atau sudah sampai 10 tahun, tapi mereka tidak berakal. Seperti misalkan ada kegilaan, maka ini tidak diperintahkan apa-apa dan juga tidak dipukul apa-apa. Akan tetapi dijaga agar tidak merusak baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tadi, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sin." Dan pukullah mereka atas tidak sholat mereka. Tidak sholat mereka, dan ketika itu mereka berumur 10 tahun. Yang dimaksud dengan memukul di sini adalah pukulan yang lebih kepada pemberian adab tanpa pemberian bahaya, tanpa pemberian bahaya. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang bapak untuk memukul anak-anaknya dengan pukulan yang membahayakan. Dan tidak diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang berulang-ulang, yang tidak diperlukan padanya. Akan tetapi jika memang diperlukan, seperti misalkan seorang anak tidak bisa bangun untuk sholat kecuali dengan pukulan, maka pada saat itu dia membangunkan dengan pukulan tanpa harus mengeneralisir. Tapi pukulannya pun tidak membahayakan, tapi pukulan yang biasa. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memukul mereka dan tidak untuk menyakiti mereka, tetapi untuk memberikan adab, kemudian perkara kepada mereka. Nah, dan di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa sebagian ulama-ulama generasi terakhir berpendapat bahwa di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa apa yang dipendapatkan oleh sebagian ulama-ulama generasi terakhir dari orang yang mengaku bahwa mereka adalah pendidik, bahwa anak kecil tidak dipukul di sekolah-sekolah jika mereka melalaikan. Maka di dalam hadis ini terdapat bantahan atas pernyataan ini. Ini karena ada sebagian pendidikan atau lembaga pendidikan mereka tidak mau untuk mengambil kerjaan tersebut. Ya. Baik. Sekali lagi, pukulan tersebut adalah untuk memberikan adab, bukan untuk menyakiti, bukan untuk memberikan ketidaknyamanan dengan pukulan yang menyakitkan. Jadi syariat Islam itu harus dipelajari oleh anak-anak kecil secara turun-temurun.
sampai akhirnya mudah bagi umat Islam. Dan mulai bersama mereka di dalam pengajaran-pengajaran mereka sebelum waktu kewajibannya atas mereka. Maka anak-anak yang baru ketika dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian setelah itu belajar, akhirnya mengetahui berapa-apa. Nah, yang jelas di dalam hadis ini terdapat penjelasan besarnya kedudukan sholat dan perhatian terhadap sholat tersebut. Dan disyariatkan untuk memukul anak-anak kalau seandainya meremehkan saat balik mereka ketika sudah ketika sudah berumur 10 tahun. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran untuk mengajari anak-anak apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa juga yang baik bagi mereka. Dan perintah atas menutup setiap sarana yang menghantarkan kepada fitnah, maka ini, dan dalam hadis ini juga terdapat perintah untuk menutup segala hal yang menghantarkan kepada tergodanya laki-laki dan perempuan. Nah, di sini disebutkan wa ta'lim yakunu bil wudu was-salatu amamahu. Dan ta'lim itu bisa dengan mengerjakan wudu, kemudian salat di hadapan mereka. Wa dhahabu bihim ila masjid, dan bersama pergi dengan mereka ke masjid. Wa tarqimuhum fi kitabin fihi kaifiyatus shalah, dan memotivasi mereka dengan sebuah kitab agar mereka memiliki di dalamnya terdapat tata cara sholat. Litata'allamil usrah, agar juga para keluarga untuk belajar. Seluruhnya adalah hukum-hukum sholat. Dan ini yang diminta dari seorang pengajar dan dua orang tua. Dan setiap hal yang tidak mencapai target, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyainya. Ini yang pertama, yaitu memerintahkan anak-anak meskipun masih kecil, baik laki-laki dan perempuan, untuk diajari perihal sholat. Kemudian yang kedua, ta'limul aulad al-Qur'an al-Karim, pengajaran kepada anak-anak Al-Quran Al-Karim. Maka ini kita memulai dengan surat Al-Fatihah, lalu surat-surat pendek. Kemudian juga menghafal At-Tahiyyatulillah untuk bisa mengerjakan sholat. Dan mengkhususkan bagi mereka seorang guru untuk tajwid, untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Tashji'ul aulad ala salatil jama'ah wal jama'ah, al-jum'ah wal jama'ah fil masjid wara'ar rijal. Perintah atau memotivasi anak-anak untuk mengerjakan salat berjamaah, salat Jumat dan salat berjamaah di dalam masjid, di belakang laki-laki. Wa talattufu fi nusiha lahum in akhtau. Dan talattuf, berlemah lembut di dalam menasihatinya bagi mereka jika mereka melakukan kesalahan. Fala nuz'ijuhum wa la nusarrikh bihim. Kita tidak mengganggu mereka dan tidak jelas-jelasan merasa berat dengan mereka, agar tidak ada yang meninggalkan sholat dan merasa berat setelah itu.
Dan jika kita mengaca kepada bulan-bulan sebelumnya, bahwa jika kita sudah mengingat masa kecil kita dan kita bermain, maka kita akan memberikan alasan kepada anak-anak tersebut kalau seandainya ada yang nakal. Caranya yaitu kita memalingkan badan, kemudian dan jika kita sudah ingat masa-masa kecil kita, lalu kita belajar, kita bermain, maka kita akan bisa memberikan maaf untuk anak-anak kecil kita tersebut. Baik. Itu adalah mendirikan sholat, dan salah satu metode pendidikan untuk mengajari anak ilmu yang benar adalah hendaknya dia dengan bahasa yang lembut, sehingga seseorang bisa untuk mengajari anaknya perihal sholat. Jadi ajari anak tentang sholat, kemudian Al-Quran, kemudian setelah itu motivasi anak untuk mengerjakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini perihal sholat. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini para ikhwah. Cukup dulu. Mungkin ada sesi pertanyaan yang lebih banyak, tidak mengapa, perihal pendidikan anak ini. Nah, saya tidak melanjutkan ke ke judul selanjutnya, karena judul selanjutnya adalah peringatan-peringatan atas hal-hal yang terlarang dan diharapkan sang anak tidak melakukannya. Nah, ini kan berbeda dengan perihal sholat, makanya saya cukupkan di situ, karena kalau saya lanjutkan akan panjang. Mungkin waktunya tidak cukup untuk bertanya jawab nanti. Silahkan jika ada yang bertanya. Mana? Ada? Atau saya lanjutkan? Lanjutkan sampai kepada poin 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
bis- Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ini terjadi khilaf di antara para ulama fikih, ya, apakah dia mengusap satu tangan kanan ke atas punggung telapak kaki, atau kemudian setelahnya mengusap satu tangan kiri ke atas punggung telapak kaki kiri, atau mengusap kedua-duanya. Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala akan hal ini. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa tata cara mengusap, ya, sepatu khuf, yaitu memulai dengan mengusapnya kaki kiri, kemudian kaki kanan. Kenapa demikian? Karena mengusap adalah ganti dari membasuh, dan gantian itu mengambil hukum yang diganti. Sebagaimana saat membasuh dengan kaki kanan, maka begitu lalu setelah itu kaki kiri di dalam saat membasuh kedua kaki. Demikian pula didahulukan mengusap bagian kanan di atas bagian kiri, ya, pada keadaan memakai dua sepatu khuf. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada dalil yang khusus dan jelas untuk mengusap kedua kaki secara bersamaan. Maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu dianjurkan untuk mengedepankan yang kanan, baru setelah itu yang kiri. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, bismillah. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun sifat pemukulan yang pertama adalah tidak di wajah. Rasulullah SAW bersabda, wala tadribil wajah. Janganlah kalian memukul di wajah. Kemudian tidak lebih daripada 10 kali. Tidak lebih daripada 10 kali. Kemudian pukulannya tersebut tidak menyakiti, karena memang tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa dia salah. Para ulama mengatakan seperti darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberikan bekas. Nah, ini tidak mengapa. Ya, kalau seandainya sudah 10 tahun
dia tidak mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat berjamaah. Ya, ini diperbolehkan. Dan ini pendapat dari para ulama mazhab Syafi'i. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa, Ustaz? Pertanyaan kedua tentang apa, Abi Yahya? Mohon maaf. Oh iya, ya. Ya, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi jannibu sibyanakum masajidakum sibyanakum, yang artinya jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid-masjid kalian. Dan hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis, di antara Imam Ibnu Jauzi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi anak-anak yang bisa sudah rushd, memiliki kedewasaan, maka dia dibawa ke masjid. Terutama sudah umur 7 tahun tadi. Bagi yang anak-anak masih kekanak-kanakan, apalagi sampai mengganggu, maka dia tidak dibawa ke masjid. Ya. Adapun untuk anak yang sudah bisa menjaga dirinya, maka dia berhak untuk dibawa ke masjid. Ini bukan berarti anak-anak dilarang untuk ke masjid, akan tetapi agar tidak terjadi kekacauan di dalam masjid, karena mereka berjalan ke sana kemari, kemudian setelah itu mereka melakukan kegaduhan yang mengganggu sholat berjamaah. Jadi dilihat anaknya, wallahu a'lam. Nah, saya bacakan fatwa dari Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah tentang menghadirkan bayi atau anak ke masjid. Idza kana at-tiflu mumayyizan syuri'a ihdaruhu ila al-masjid li'a'tad as-shalah ma'a jama'atul muslimin. Jika seorang bayi itu sudah mumayyiz itu umur 7 tahun, sudah bisa membedakan mana yang sholat, mana yang tidak sholat, maka disyariatkan untuk menghadirkannya ke masjid agar terbiasa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Waqad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan telah tetap Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah di antara mereka dalam ranjang. Nah, ini menunjukkan bahwa jika bayinya belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang sholat, mana yang enggak sholat, mana yang serius, mana yang enggak serius, fal afdal alla yahdhur illa al masjid. Maka yang lebih afdal adalah tidak hadir ke masjid. Li'annahu la ya'qilu as-salah wa la ma'na al-jama'ah lamma qad yusabbibuhu min al-adha' al-muslimin. Maka yang paling afdal adalah tidak menghadiri pengajian, harus hadir selalu kajian.
Terus mengatakan di sini, adapun jika anak kecil yang tidak mumayyiz, maka lebih baik dia tidak dihadirkan ke masjid, karena dia tidak bisa memahami tentang sholat dan juga tidak mengetahui tentang makna sholat berjamaah. Ya, wallahu a'lam. Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Asal hukumnya seorang wanita muslimah wajib berhijab ketika dia sudah baligh. Dan balighnya adalah dengan haid atau dengan umur 15 tahun atau mohon maaf tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Tetapi jika seorang anak perempuan tersebut dalam umur mumayyiznya 7 sampai 10 tahun sampai 15 tahun, dia sudah sangat terlihat seperti wanita dewasa, terlihat cantik, maka ini lebih afdal dia jilbabi. Wallahu a'lam. Silakan Ummu Ammar dari USA. Barakallahu. Sebelumnya saya ingin beritahu dulu, saya punya kajian online baru untuk kawan-kawan di USA dengan Al-Huda dan Al-Kautsar. Mudah-mudahan bisa mengikutinya, yaitu setiap Senin malam, mungkin 1 kali atau 2 kali dalam sebulan, dan online juga. Siap. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suami istri yang sudah bercerai dan memiliki anak lebih baik segera move on satu dengan yang lainnya. Hubungan kita sudah divorce, selesai, finish, tetapi antara saya dengan anak belum selesai, antara bapak dengan anaknya belum selesai. Maka pada saat itu terjadilah kerjasama antara mantan istri dengan mantan suami untuk membesarkan sang anak. Ini kalau seandainya dilihat bahwa anak tersebut belum bisa untuk mengatur
rezeki hartanya sendiri. Tapi kalau seandainya dia sudah bisa, maka pada saat itu berarti hak anak dan orang tua, terutama istri, tidak ada ikut campur dalam hal ini. Adapun suami mengatakan ini buat kamu dan ini bukan buat ibumu, maka sang anak berhak untuk menyimpannya untuk dirinya, kecuali kalau dia belum rushd, belum bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah, mana belum bisa mengatur keuangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang suami harus diingatkan untuk menafkahi anaknya, ya, untuk menafkahi anaknya. Kalau saya pahami dari pertanyaan tadi adalah sang suami memberikan kepada anaknya nafkah, tapi itu pun nafkah sekedar makanan ringan atau makanan sedang gitu, bukan nafkah bulanan. Nah, disitulah yang saya katakan harus terjadi kerjasama. Bicarakan baik-baik. Oke, kita sudah selesai, urusan kita sudah selesai. Kemudian di hadapan kita ada tanggung jawab lagi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak. Sudah. Habis itu terjadilah agreement sehingga seseorang tidak menzalimi satu dengan yang lainnya. Adapun istri tidak perlu risau kalau seandainya suami memberikan kepada anaknya, karena itu urusan anak. Yang perlu dirisaukan adalah sang suami belum konsisten, sesuai dengan pertanyaannya, saya jawabnya, belum konsisten untuk memberikan nafkah yang memang kewajaran bagi sang anak untuk mendapatkannya. Kalau hanya sekedar es krim misalkan, kalau hanya sekedar baju misalkan, maka dia harus mengetahui dulu tentang mana yang kewajiban sang bapak terhadap anak-anaknya yang sekarang bersama ibunya. Wallahu a'lam. Boleh, sangat boleh. Boleh kan, bukan berharap dibantu, itu kewajiban bapak. Itu kewajiban bapak. Kita tidak memberikan tidak ingin minta kepada mantan suami karena memang tidak ada kewajiban. Tapi kewajiban bapak membelikan tas, baju, sepatu, buku, alat-alat tulis, masuk sekolah, itu kewajiban bapak. Nah, sekarang seperti yang sudah saya bilang tadi, harus menjadi move on di antara keduanya. Move on-nya itu adalah dia harus menyelesaikan kebencian satu dengan yang lainnya. Ya sudahlah, kita takdir Allah mungkin kita belum bisa bersama kembali, tapi ini ada anak. Kemana saya harus ngirim? Ya, gitu. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak mengapa, asalkan mereka paham apa yang kita ajarkan. Kalau mereka nggak paham, nggak manfaat. Yang paling utama, di bawah balik berarti umur 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ya, kalau seandainya mereka paham apa yang disampaikan, maka mereka mendapatkan pahalanya. Wallahu.
Ya, banyak yang lain seperti hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'un yajri ba'da lil abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. 7 perkara yang mengalir untuk seorang hamba pahalanya setelah kematiannya dan dia di dalam kuburnya. Pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajari ilmu agama, au karanahran, atau yang menggali sumur, karanahran artinya yang menarik air dari sungai, au hafara bi'ran, atau yang melubangi sumur, au gharasa nakhlan, atau yang menanam pohon kurma, au bana masjidan, atau membangun masjid, au waratha mushafan, atau mewariskan mushaf, atau taraka waladan yastaghfiruhu lahu ba'da mautih, atau meninggalkan seseorang anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya. Nah, ini adalah salah satu hal yang patut dikerjakan. Jadi tidak mengapa yang seperti itu. Jadi maksudnya masih banyak cara-cara lain seseorang mendapatkan pahala setelah kematiannya. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah. Yang menjadi imam yang paling aqra, paling banyak hafalan, atau yang paling dewasa, ya, atau yang sama ilmunya dengan apa yang didapat. Nah, pada saat itu tidak mengapa seseorang untuk melakukan itu sebelum masa 7 tahun ataupun 10 tahun. Tidak mengapa itu, Ibu. Asalkan dia paham apa yang disampaikan. Itu yang paling utama, paham apa yang disampaikan. Karena tidak ada batasan secara syariat boleh diajarkan baru umur sekian, nggak ada. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang wanita yang sedang haid, apakah dia wanita yang sedang haid, apakah dia apa tadi pertanyaan Afwan?
Oh ya, wanita yang sedang menyusui, apakah dia, bagaimana cara dia mengqadha? Atau bagaimana tentang hutang puasa dia? Jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa wanita yang menyusui atau wanita yang hamil dan tidak berpuasa Ramadan, maka dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Ada pendapat yang kedua adalah dia karena menyusui ataupun hamil, maka pada saat itu dia tetap berpuasa, mengqadha apa yang sudah dia lewatkan. Mengqadha apa yang sudah dia lewatkan. Nah, pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, bahwa wanita haid, wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, dia bagaikan orang yang musafir. Musafir, maka dia mengqadha di lain hari. Atau bagaikan orang yang sakit. Bagaikan orang yang sakit, yang akut, bukan yang kronis. Maka dia bisa saja mengambil qadha, tetap qadha, karena dia bagaikan wanita yang seorang yang sedang sakit akut, bisa cepat sembuh. Nah, kalau dia cepat sembuh, dia mau qadha. Nah, begitu. Jadi saya lebih condong kepada pendapat itu. Apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW menggandengkan orang yang musafir dengan orang yang wanita hamil dan menyusui. Ya, wallahu a'lam. Dalam sebuah hadis. Berarti hukumnya hampir sama antara yang musafir dengan yang wanita yang haid dan wanita yang hamil dan menyusui, maksud saya. Hukumnya sama. Kalau musafir, dia mengqadha di lain waktu. Kalau hamil dan menyusui, dia juga mengqadha di lain waktu. Dan itu sudah mencukupi tanpa harus bayar fidyah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Barang hukum seseorang lupa untuk mengucapkan takbir perpindahan, maka jawabannya takbir perpindahan hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama, ya, dan wajib menurut mazhab Hambali. Nah, jadi kalau dia tertinggal takbiratul intiqal, perpindahan, maka tidak mengapa kalau kita mengambil pendapat jumhur, yaitu hukumnya sunnah. Wallahu. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hukuman bagi yang meninggalkan
meninggalkan sholat 5 waktu, ya, maka di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah kisah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi, kemudian setelah itu beliau dibawa oleh 2 malaikat, kemudian beliau melihat ada orang yang terlentang tidurnya, lalu di atasnya ada sebongkah batu, kemudian dia lemparkan. Nah, kemudian beliau ditanya, kenapa ini? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebabnya orang yang tidak menepati kewajiban sholatnya pada waktunya. Nah, itu dulu Ustaz. Ada lagi Ustaz? Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Ini dimanfaatkan. Kalau seandainya surat Yasin saja dimanfaatkan, mungkin buat pengajian agar bisa memendalami surat Yasin. Wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa disampaikan, dan sebelum kita menutup kajian ini, maka ada beberapa faedah, yaitu yang pertama adalah tadi kita mempelajari tentang sholat kan. Nah, Abu Aliyah rahimahullah pernah berkata, kuntu arhalu ila rajul, aku sering bersafar kepada seseorang, masirata ayyam li asma'a minhu, beberapa hari agar aku bisa mendengar hadis darinya. Fa atafaqqadu salatah, lalu aku memperhatikan sholatnya. Fa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alaihi, jika aku mendapatinya bahwa dia memperbaiki sholatnya, maka aku akan diam bersamanya. Wa in ajidhu yudayyi'uha rahaltu wa lam asma' minhu. Tapi kalau aku dapati dia melalaikan perihal sholat, maka aku akan pergi darinya dan aku tidak mendengarnya. Kemudian aku berkata di dalam diriku, huwa lima siwaha adhiya, dia dan untuk selainnya adalah lebih lalai. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, atau dari perkataan Abu Aliyah ini kita ambil pelajaran, salat adalah timbangan keimanan. Dan sesuai dengan keimanan seorang hamba, seperti itu pula salatnya. Dan jika salatnya baik, seluruh amal baik, seluruh amalannya diterima. Jika salatnya buruk, maka seluruh amalannya akan rusak. Oleh karena itu, salat adalah timbangan yang menimbang apakah ini baik atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.